Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 74 mengantarkan kajian kita kali ini. Tsumma qasat qulubukum, kemudian membeku, maksudnya tidak mudah menerima kebenaran hati-hati mereka. Mim ba'di dzalik, setelah disampaikannya kebenaran itu, Al-Qur'an itu. Fahiya kal hijarah, seperti batu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa? Wa inna minal hijarah, karena di antara batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, justru ada yang batu itu mudah ditetesin oleh air, setetes, dua tetes, lalu berbekas, mudah menerima bekas, menerima nasihat, menerima kebenaran. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Jangan salah, justru mata air yang keluar dari celah-celah batu itu adalah mata air yang paling bagus. Itu batu seperti itu. Ini pelajaran kenapa kita kadang-kadang hati kita membeku, melebihi batu, tidak mudah menerima kebenaran. Dengan berbagai alasan. Wa inna minha lama yahbitu min khasyiatillah. Dan batu itu ada yang turun dari atas demi untuk membantu kebutuhan manusia. Gunung dari tumpukan batu, dari atas dia bertasbih. Corona ini termasuk makhluk Allah yang bertasbih. Maka apabila kita bertemu dengan corona, bertasbihlah. Maka insya Allah sesama makhluk Allah tidak akan pernah mengganggu. Ini satu sisi. Tapi terjadinya corona itu akibat dari hasil perbuatan kita sendiri. Kenapa corona datang? Karena kita yang mengundang terjadinya musibah, wabak, cobaan, dan lain sebagainya. Dan jangan mudah kita menganggap bahwa mari kita bermusuhan dengan corona. Tidak bermusuhan, tapi kita memohon agar dia berada di tempatnya, di posisinya, untuk tidak saling mengganggu. Syaitan itu iblis, satu sisi sama-sama makhluk, keberadaannya untuk menguji seberapa kuat keimanan manusia. Dengan demikian manusia dapat nilai lebih dan mendapatkan tiket untuk masuk ke surga. Ini satu sisi keberadaan corona untuk menguji kita. Sampai seberapa usaha kita mendekat kepada Allah, menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu turun dari atas, lalu batu itu dibuat untuk bahan bangunan oleh manusia. Batu turun dari atas, bertasbihnya diantaranya turun dari atas, memahasucikan Allah, bertasbih untuk membantu kebutuhan manusia. Bagaimana dengan kita? Itu batu. Kita menghormati batu. Batu ciptaan Allah.
Lalu ada namanya batu Hajar Aswad. Ketika batu nempel dengan Ka'bah, dihormat, disalam, dicium. Ketika ciptaan Allah nempel dengan Al-Quran, namanya kulit, maka kulit yang nempel menjadi sampul di Al-Quran, dicium dan dihargai dan dihormati. Mohon maaf, huk-huk yang menjaga Ashabul Kahfi masuk surga karena dia nempel dan menjaga, membantu perjuangan ulama. Maka keberadaan kita harus berada di waktu dan tempat di mana diridhoi oleh Allah dan selalu membantu kebaikan dan kebenaran. Bantulah, tapi menurut kemampuan. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kenapa batu turun dari atas ke bawah? Untuk membantu kepentingan manusia. Dibuatlah bahan bangunan karena dia bertasbih, beribadah dan takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lupa sekecil apapun jasa itu hambanya Allah kepada hamba yang lain. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 74. Ruwiya anil jid'i, diceritakan tentang al-jid'i. Jid'i ini, kalau tadi berbicara tentang batu, ini pohon, kayu yang membantu memudahkan Nabi dalam berdakwah, menyampaikan khutbahnya. Kayu tadi dibuat tempat khutbah, bayangkan. Lalu dia sangat senang karena dipakai untuk menyampaikan kebenaran. Kayu membantu perjuangan. Alladzi kana yastanidu ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza khatabah, dipakai oleh Nabi untuk berkhutbah. Falamma tahawwala, maka setelah Nabi, karena kayu ini sudah tua, sudah rapuh, maka diganti dengan kayu yang baru. Hanna, maka kayu ini menangis. Dan tangisan itu didengar oleh Nabi. Bahkan menurut satu riwayat didengar oleh para sahabat waktu itu juga, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mendengar kayu mimbar Nabi ini merengek seperti merengeknya, mohon maaf, seorang perempuan ketika berdoa saat dia akan melahirkan. Tidak terasa dia berdoa, mungkin bercucuran air matanya demi untuk mengeluarkan si buah hati. Inilah batu. Ketika dipakai untuk orang yang baik dan dia senang dipakai untuk membantu suatu perjuangan dan dia menangis karena harus berjauhan dengan sesuatu yang sangat diridhoi oleh Allah. Lalu setelah itu tentu tidak dipakai untuk berdakwah, untuk berkhutbah oleh Nabi. Ini hadis Bukhari. Hadis Bukhari, nomor hadisnya 918. 3584, 3585. Asy-Syafi'i juz 1 halaman 142 143. Ibnu Abi Syaibah juz 11 nomor 11 halaman, nomor hadis nomor 11 halaman 485. Ahmad juz 3 halaman 306. Ad-Darimi gurunya juz 1 halaman 16 sampai 17. An-Nasa'i juz 3 halaman 102. Ibnu Hibban 6508. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Inna hajaran, ada batu, kana yusallimu alayya. Batu itu selalu mengucapkan salam kepada kami. Bayangkan, batu saling mengucapkan salam, menebarkan salam kedamaian, saling menebarkan doa. Batu mendoakan manusia. Bagaimana dengan kita? Kita menghargai batu Hajar Aswad. Begitulah ajaran Islam, luar biasa. Harus saling menghargai sama ciptaan Allah. Astaghfirullahaladzim. In hajaran kana, yaitu ada. Apa hajar? Hajaran isimnya inna, kana khobarnya inna. Kana ada apa hajar, yusallimu, yaitu mengucapkan salam apa hajar alayya atasku fil jahiliyah, di zaman jahiliyah.
inni la'arifuhu al'an. Lalu saya sekarang faham betul itu batu. Ini ada di dalam Bukhari. Di samping Bukhari 3583 yang tadi dari sahabat Ibnu Umar. Kalau yang sekarang ini ada di dalam Muslim 2277. Ahmad juz 5 halaman 94-95. Kata Jabir bin Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu hajaran bi Makkah. Saya waktu di Mekah mengenal batu yang selalu mengucapkan salam kepadaku setiap aku melewati dirinya. Kana yusallimu alayya. Sekarang dia juga tetap mengucapkan salam kepadaku. Idbu itu saat aku telah diutus menjadi nabi. Inni la'arifuhu al'an. Saya tahu betul itu batu. Masya Allah. Itu diantaranya di Muslim tadi 2277. Ini artinya supaya kita saling menghargai, saling mendoakan, saling menebarkan salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Itu Al-Ahzab ayat 72. Allah telah menitipkan, memberi kepercayaan kepada manusia Al-Quran ini. Tadinya ditawarkan kepada langit dan bumi dan gunung, bebatuhan. Mereka tawadhu, khawatir tidak mampu atau merasa tidak pantas menerima amanah yang sangat berharga ini. Lalu manusia dengan ketawadhuannya, karena ini merupakan kepercayaan dari Allah, beliau manusia ini menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerimanya. Ini artinya Allah sangat bangga dan percaya bahwa manusia ini makhluk yang terbaik sehingga diberi amanah yang terbaik berbentuk Al-Quran. Di antaranya Al-Quran menjelaskan bagaimana kita tadi bahwa batu itu bertasbih, batu itu bisa membantu kebutuhan manusia, batu itu sangat takut kepada Allah. Dan kita harus saling menghargai dan menghormati sesama makhluk Allah. Manusia kepada batu, batu kepada manusia, manusia kepada tumbuh-tumbuhan, dalam hal ini pohon, demikian juga sebaliknya. Masya Allah, ini aturan Al-Quran, aturan Islam. Bukan berarti manusia ini sangat zalim, dalam pengertian ada sebagian manusia sudah tahu Al-Quran Islam ini sangat berharga, mutiara, tapi Qurannya dibuang ke tempat yang tidak berharga. Jadi sudah diberi agama Islam tapi dibuang, sudah beri Al-Quran tapi Al-Quran tidak dipelajari dan tidak diamalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 21. Nabi bisa dikatakan satu sisi Nabi bersedih, bukan Nabi itu tidak bangga dengan Al-Quran, tapi khawatir di hari akhir ada umatnya yang menyia-nyiakan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini sangat berharga. Ketika Al-Quran disia-siakan, Al-Quran ada di rumahnya tapi tidak pernah dibaca. Al-Quran ada di HP-nya, tapi Al-Quran tidak pernah dibaca dan tidak pernah berusaha untuk diamalkan. Ini yang berat, karena nanti khawatir Al-Quran menjadi saksi yang memberatkan justru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu berteman dengan Al-Quran, sehingga di dunia kita berteman dengan Al-Quran. Di saat kita sangat membutuhkan syafaat, bantuan dari Allah, dari Nabi-Nya, dari Al-Quran, maka Al-Quran akan tampil di hadapan kita untuk membela kita.
Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.